Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini yang kamu pikir mustahil, tapi ini nyata dan akan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Wands, ada Six of Pentacles. Di sini ada Three of Swords, ada The Tower, dan ada The Empress. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Nine of Wands. Ini apa ya? Kayak sebuah keinginan, sebuah harapan, sebuah penantian, sebuah kesabaran. Itu yang saya lihat di sini. Ini bisa tentang menantikan seorang pasangan, jodoh, atau menantikan sebuah perubahan dalam hidup, tentang finansial, tentang karir, tentang bisnis atau usaha yang kamu rintis. Artinya memang ada sebuah keinginan dan harapan tentang sesuatu hal yang lebih baik ya dalam kehidupan kamu. Ingin perubahan. Memiliki sesuatu hal yang udah selama ini kamu dambakan, kamu harapkan, kamu rindukan, kamu nantikan. Saya melihat di sini kayak kesabaranmu dalam sebuah penantian. Ya mungkin ada perjuangan yang tidak mudah ya. Ya ini bisa tentang dalam karir, dalam usaha yang mungkin gitu-gitu aja, stuck, nggak ada perubahan. Jadi kamu menginginkan sesuatu hal yang kapan ya hidup ini berubah? Kapan ya sesuatu hal yang terbaik itu kamu dapatkan? Atau bahkan ada sebagian kamu yang putus asa, tapi saya melihat di sini kesabaran kamu dalam sebuah penantian ini akan berujung bahagia yang nyata untuk kamu. Oke. Yang yang kamu pikir itu nggak mungkin, tapi dengan kesabaran kamu, dengan perjuangan atau bahkan banyak yang kamu korbankan di sini, tapi pada akhirnya sesuatu hal yang kamu pikir nggak mungkin bisa saja menjadi mungkin, bisa saja menjadi nyata dan akan benar-benar menjadi milik kamu. Tentang sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang luar biasa di sini. Oke, tentang ya mungkin ada ya sebagian kamu yang sudah mungkin umurnya sudah cukup untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga, tetapi mungkin jodohnya belum mendekat. Jadi ada kerisauan, ada kekhawatiran dalam diri kamu. Ya mungkin ada juga kekhawatiran dalam diri kamu yang mungkin tidak ada perubahan dalam hidup, dalam karir. Artinya stuck di situ-situ aja. Sementara kamu di sini semakin banyak hal yang harus kamu wujudkan, banyak hal yang ingin kamu capai, tetapi keadaan yang tidak mendukung untuk kamu bisa mewujudkan hal itu. Apapun keadaan kamu, ya saya melihat
semua itu akan ada akhirnya. Akan ada kebahagiaan, apa yang kamu nantikan akan benar-benar kamu miliki, benar-benar kamu dapatkan di sini. Jadi tetap optimis ya. Jangan, ya mungkin ada perasaan capek pasti ya, perasaan lelah itu pasti ada. Tapi jangan selarut dalam perasaan itu. Kalau kamu capek, kamu boleh istirahat dulu, kamu boleh jeda dulu, tapi kamu harus kembali lagi ke jalannya. Harus berjuang lagi. Oke, jadi yakin ya, nggak ada yang akan sia-sia tentang apapun yang sudah kamu lakukan. Tentang perjuangan yang sudah kamu lakukan, selalu akan ada hasil nantinya. Di sini ada Six of Pentacle dan saya melihat di sini ya, di sini kayak ada niat yang baik ya, ada ketulusan, ada memberi, oke, ada menerima. Ini bisa tentang ada pertolongan, ada kesempatan, oke. Atau di sini kamu benar-benar menemukan sosok yang akan mampu merubah kehidupan kamu yang bahkan melebihi dari harapan kamu. Sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan ya, menemukan atau mendapatkan sesuatu hal yang seperti ini tuh, baik itu seseorang atau pekerjaan atau usaha ya, mungkin dari awal dari nol tapi ternyata mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini bisa saja terjadi. Di sini mungkin ada yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan untuk kamu untuk bisa memulai sesuatu hal, ada kesempatan yang diberikan. Oke, jadi jangan pernah lewatkan ya, jangan pernah abaikan sekecil apapun itu, karena bisa saja hal ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Atau di sini kamu benar-benar menemukan sosok atau menemukan seseorang yang memang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Artinya di sini tidak hanya sebagai pasangan saja, tetapi lebih kepada partner, lebih kepada seseorang yang punya pemikiran tentang ke depan ya, pemikiran tentang masa depan. Artinya tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga saling saling mengisi, saling melengkapi, sama-sama punya tujuan, oke? Punya visi dan misi yang sama, satu pemikiran, meski mungkin selalu akan ada perbedaan ya, tetapi pada akhirnya visi dan misi itu yang akan menyatukan kalian. Karena punya tujuan yang sama, itu yang terpenting. Karena ada di sini sebuah pengkhianatan ya. Saya juga melihat sepertinya sebagian kamu pernah dalam situasi atau keadaan ya, dalam sebuah pengkhianatan, dalam sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi di sini kamu berusaha untuk untuk ya udah tidak terlalu memikirkan yang udah berakhir, ya udah kamu berusaha untuk, memang kalau ditanya dalam hati kecil kamu, sakit hati pasti ya, terluka pasti, kecewa pasti, tapi kembali lagi hidup akan terus berjalan. Artinya kamu harus terus melanjutkan kehidupan meski patah hati di sini, meski ternyata orang yang terdekat yang justru mengkhianati kamu, orang yang kamu percaya mengkhianati kamu, tapi ya udah. Di sini kamu hanya bisa bisa fokus kepada diri kamu. Jadi kamu nggak mau terlalu larut dalam kesedihan, tapi ya mungkin kalau mau nangis ya nangis aja, kalau mau sakit hati ya udah kamu luapkan semua amarah kamu, tapi jangan sampai itu larut ya. Jangan sampai kamu selamanya dalam keterpurukan. Artinya ya kamu harus bangkit, harus melanjutkan kehidupan. Karena hidup akan terus berjalan. Jadi bukan apapun yang pernah dalam kegagalan ya, dalam perpisahan atau dalam sebuah pengkhianatan, itu ya bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal yang baru untuk kamu. Ya mungkin cukup panjang ya jedanya, cukup panjang jedanya antara kamu patah hati dengan memulai kembali hubungan, tetapi ya itu pilihan. Di sini kamu berusaha untuk menata dulu hati kamu, menata pikiran kamu dulu untuk benar-benar bisa menemukan atau menguatkan hati kamu untuk lebih yakin ini baik gak ya untuk kamu. Itu yang terpenting. Kamu harus mampu untuk lebih mendengarkan ya kata hati, tetap logika ya, tetap realistis untuk lebih bisa memutuskan sesuatu itu baik atau tidak untuk kamu. Karena udah pernah dalam kebucinan, tetapi ujung-ujungnya kamu yang sakit hati. Udah pernah dalam terlalu mencintai sampai-sampai kamu lupa untuk mencintai diri kamu sendiri, sampai-sampai kamu disakiti ya kamu diam aja. Ada ya sebagian kamu yang seperti itu ya, pada akhirnya membuat kamu terluka, patah hati ya, pada akhirnya kamu sulit untuk bisa bangkit.
Oke, jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kamu. Meski ada sebagian kamu yang mengalami hal ini. Ada the tower di sini, dan saya melihat dari banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu ya. Pada akhirnya itu membuat kamu lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Lebih punya pondasi yang kuat terhadap diri kamu sendiri untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, untuk tidak percaya terhadap sesuatu hal yang ternyata toksik. Oke, ada yang mungkin berpura-pura, bertopeng, dekat sama kamu hanya karena ada sesuatu hal. Jadi saat ini kamu sudah punya pondasi yang kuat, sudah punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk lebih mementingkan diri kamu sendiri, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Karena kembali lagi, untuk bisa mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Tentunya di saat kamu terlalu mencintai, terlalu berekspektasi, terlalu berharap terhadap seseorang, di saat itu tidak sesuai dengan harapan kamu, itu akan sangat menyakitkan. Jadi fokus ya terhadap diri kamu sendiri, fokus terhadap perasaan kamu sendiri, pikiran kamu. Oke, karena mungkin ada saatnya sebagian kamu terlalu memikirkan perasaan orang lain, sampai-sampai kamu sendiri mengabaikan diri kamu sendiri, yang pada akhirnya itu akan membawa luka dalam kehidupan kamu. Jadi saat ini sepertinya kamu mulai menemukan kebahagiaan, bisa kembali tersenyum. Artinya ada akhir dari kesabaran kamu, ada akhir dari penantian kamu, ya pada akhirnya kebahagiaan itu benar-benar nyata untuk kamu. Artinya kamu sudah mampu untuk belajar dari apapun yang terjadi ya. Kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa, banyak hal-hal positif yang akan terlahir ya. Banyak hal-hal yang baik yang akan terlahir dalam diri kamu, perubahan di sini. Oke, kamu sudah tahu batasan-batasan, untuk lebih membuat batasan terhadap apapun yang kamu anggap itu tidak baik untuk kamu. Artinya saat ini kamu sudah fokus terhadap diri kamu sendiri untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada trust your intuition, ada confidence, ada say you're sorry, ada embrace your sensitivity, ada notice the bliss. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini pada akhirnya kamu mampu untuk lebih peka ya, untuk lebih mendengarkan kata hati kamu, untuk lebih selektif dalam memilih apapun. Ada yang mungkin sebagian kamu berhenti dalam sebuah penantian, ada yang mungkin sebagian kamu yang memang kuat untuk bersabar. Di sini apapun keputusan kamu, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena semua kembali kepada diri kamu. Kamu yang paling tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Kamu tahu batas kekuatan dalam diri kamu. Artinya di sini kamu sudah lebih kamu nggak mau terlalu bucin. Kamu nggak mau terlalu baperan. Kamu saat ini sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Tidak selalu menggunakan hati, tapi selalu juga menggunakan akal. Oke? Logika, realistis untuk bisa memutuskan atau memilih jalan kamu. Artinya itu demi kenyamanan ya, ketenangan. Karena percuma jika kamu dalam sebuah penantian tetapi perasaan kamu dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, artinya nggak yakin. Oke? Jadi percuma. Jadi temukan, artinya kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin menantikan atau ingin mengakhiri semua ini? Lakukan apa yang membuat kamu nyaman, lakukan apa yang membuat kamu damai. Oke. Jadi ya kayaknya kamu juga harus mampu untuk lebih memaafkan ya. Di sini memaafkan
mungkin diri sendiri, atau di sini sudah banyak buang-buang waktu terhadap sebuah penantian. Oke, sudah banyak membuang-buang waktu, pikiran, perasaan, ya mungkin ada penyesalan. Oke, ada penyesalan dalam diri kamu. Ada ya yang mungkin merasakan sebuah penyesalan. Tapi ya buat apa dalam sebuah penyesalan? Ya lama-lama itu juga akan nyakitin perasaan kamu. Jadi lebih baik memaafkan ya, memaafkan meski kadang memaafkan itu sulit, tetapi kembali lagi berdamai dengan apapun. Ya fokus terhadap kedepannya aja lagi. Oke. Apa ya, kayak menyimpan kemarahan, dendam, atau menyalahkan diri sendiri atau penyesalan, itu hanya akan menghambat langkah kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Itu juga akan mampu menghambat pertumbuhan dalam jiwa kamu. Jadi saat ini ya, kamu berusaha untuk lebih peka, untuk lebih sensitif, untuk lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu, karena kamu memikirkan untuk masa depan, tidak hanya untuk saat ini. Jadi kamu nggak mau buang-buang energi, kamu nggak mau buang-buang waktu terhadap sesuatu hal yang apa ya, yang bakalan nantinya kamu udah tahu itu kayaknya nyakitin kamu. Jadi buat apa kamu bertahan? Jadi lebih baik kamu ambil keputusan secepat mungkin untuk bisa memperbaiki keadaan, itu yang terpenting. Dan itu juga bertanda ya. Jika kamu merasakan ada sesuatu hal yang beda, jika kamu merasakan ini kayaknya nggak bisa dipertahankan, ya udah. Oke, kamu harus realistis, kamu harus logika juga. Jadi jangan bertahan hanya karena kebucinan yang pada akhirnya itu akan menyakitkan kamu, itu akan merugikan kamu. Oke, jadi saat ini saya melihat dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, banyak hal yang akan kamu petik ya hikmahnya. Kamu sudah lebih pintar, kamu sudah lebih memahami, kamu sudah tidak mau terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang berlebihan, sifatnya itu berlebihan. Karena itu juga apa ya, bentuk kewaspadaan ya, bentuk kehati-hatian diri kamu untuk lebih bisa menjaga diri kamu, mental kamu, perasaan kamu untuk tetap baik-baik saja. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin banyak masalah, atau ada masalah yang bertubi-tubi, belum selesai satu masalah, udah datang masalah baru lagi. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap menjalani, untuk kamu tetap menghadapi, berani ya. Jadi ada hal-hal yang terkadang mengejutkan, tetapi yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.